Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini, Pak Awal akan membahas tentang Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar dalam sejarah Nusantara yang pernah berdiri di Jawa. Wilayah Mataram semula merupakan bagian dari Kesultanan Pajang yang melanjutkan garis penerus Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Riwayat Kesultanan Mataram Islam bermula dari tanah perdikan berupa hutan yang dikenal sebagai Alas Mantauk yang diberikan pimpinan Kesultanan Pajang Sultan Hadiwijaya atau yang lebih populer dengan nama Joko Tingkir kepada Ki Ageng Pamenahan. Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah kepada Ki Ageng Pamenahan dan anaknya Danang Sutawijaya sebagai balas jasa karena telah membantu memadamkan perlawanan Arya Penangsang dari kerajaan Jipang. Panembahan Senopati sebagai pendiri pemerintahan Mataram Islam kemudian menobatkan diri sebagai raja atau sultan pertama bergelar Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Keberhasilan Panembahan Senopati memerdekakan Mataram dari cengkraman Pajang merupakan langkah penting bagi riwayat kesultanan ini di masa-masa selanjutnya hingga mencapai puncak kejayaan. Puncak kejayaan Kesultanan Mataram Islam terjadi pada era Sultan Agung Hanyakrokusumo pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Mataram mencapai kemajuan di berbagai sektor kehidupan, di bidang ekonomi, keagamaan, budaya, hukum, tata negara, dan pemerintahan. Selain itu, Sultan Agung merumuskan dan menetapkan penanggalan atau kalender Jawa sejak tahun 1633. Penghitungan tanggal ini merupakan hasil kombinasi antara kalender Saka dengan kalender Hijriah. Akulturasi kebudayaan juga diterapkan dalam upacara-upacara kerajaan, semisal upacara Grebeg Poso dan Grebeg Mulud. Grebeg Poso dimaksudkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, sedangkan Grebeg Mulud untuk perayaan Maulud Nabi Muhammad. Berbagai jenis tari serta gamelan dan wayang berkembang pesat di era Sultan Agung. Bahkan Sultan Agung juga menghasilkan sejumlah karya seperti Serat Sastra Gending yang terdiri dari pupuh sinom, pupuh asmaranda, pupuh dandanggula, dan pupuh durma. Tata bahasa pun mengalami perkembangan pada masa Sultan Agung dengan mulai diberlakukannya penggunaan tingkatan bahasa. Di bawah pimpinan Sultan Agung, Kesultanan Mataram Islam dua kali menyerang pusat VOC di Batavia, yakni pada tahun 1628 dan 1629. Meskipun belum berhasil dan gemilang, kendati begitu, serbuan kedua Mataram Islam ke Batavia berhasil membendung serta mencemari Sungai Ciliwung. Akibatnya, wabah kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal VOC kala itu, J.P. Kun, menjadi korban wabah tersebut dan meninggal dunia. Sepeninggal Sultan Agung, Kesultanan Mataram Islam mengalami kemunduran. Terjadi berbagai macam pemberontakan, diantaranya pemberontakan Trunojoyo, Kikir Pacinan, dan konflik internal dalam Kesultanan Mataram Islam itu sendiri, yang akhirnya Kesultanan Mataram Islam terbagi menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan rajanya Pakubuwono III dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan rajanya Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono. Terpecahnya Mataram menjadi dua ditandai dengan diadakannya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755.